Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan 7 Menit Pelita Kasih bersama saya Pendeta Advent Christian Anggara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan boleh mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks perenungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kita berharap kita sehat, tetapi kenyataannya kita jatuh sakit. Kita berharap kita sukses, tetapi kenyataannya kita mengalami kegagalan. Kita berharap hubungan keluarga harmonis, tetapi kenyataannya seringkali terjadi konflik. Kita berharap pelayanan kita membawa hasil yang besar, tetapi kenyataannya seolah-olah hanya jalan di tempat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat ini saya membagikan ada 3 sikap yang harus kita pegang ketika realita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama, ketika realita kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sikap kita adalah bersukacitalah senantiasa. Itu kata firman Tuhan. Kata senantiasa dalam bahasa Yunaninya di sini menggunakan istilah pantote, yang artinya adalah setiap waktu atau tanpa terkecuali. Paulus tidak mengatakan bersukacitalah jika semua baik-baik saja, tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa kita bisa bersukacita bahkan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita? Karena sukacita orang yang percaya itu tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh hubungan kita dengan Kristus. Dunia mendefinisikan sukacita berdasarkan keadaan. Ketika kita punya uang banyak, ketika kita sehat, ketika kita sukses, maka kita bisa bersukacita. Tetapi Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang pada saat itu sedang dalam keadaan dianiaya, dan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Lalu yang kedua, apa sikap yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya ketika realita atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita? Yang kedua, yaitu tetaplah berdoa. Kata tetaplah dalam bahasa Yunani di sini menggunakan istilah adialeptos, yang artinya adalah berdoalah tanpa putus atau terus-menerus, tidak berhenti. Bukan berarti bahwa selama 24 jam kita berlutut untuk berdoa, melainkan kehidupan yang senantiasa terhubung dengan Allah. Ini yang dimaksudkan dengan tetaplah berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah nafas kehidupan kita, orang yang percaya. Ketika kenyataan hidup menekan kita, doa menjadi saluran kekuatan bagi kita. Dengan doa, kita bukan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan juga mengubah hati kita agar tetap kuat di dalam menghadapi keadaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak kecil yang naik pesawat bersama-sama dengan ayahnya yang adalah seorang pilot.
Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang begitu hebat pada saat itu, sehingga membuat penumpang begitu sangat panik. Banyak yang berteriak, bahkan banyak juga yang menangis. Tetapi anak kecil itu tetap duduk dengan tenang. Seorang penumpang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak takut, nak?" Anak itu menjawab, "Karena ayahku yang sedang menerbangkan pesawat ini." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa membuat kita tenang karena kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Walau keadaan berguncang, kita percaya bahwa pilot kehidupan kita adalah Allah yang berdaulat. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sikap yang harus kita lakukan ketika realita atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita? Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur adalah ekspresi iman bahwa Allah tetap memegang kendali walaupun kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tidak selalu bisa bersyukur untuk penderitaan, sakit ataupun kegagalan, tetapi kita bisa bersyukur di dalam keadaan itu karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita semua, hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar sukacita, doa, dan ucapan syukur ternyata adalah kunci untuk kita dapat bertahan bahkan dalam kenyataan yang pahit sekalipun. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang tidak dikuasai oleh keadaan, tetapi kita menguasai keadaan dengan iman dan harap kita yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa meskipun keadaan hidup kami sering tidak sesuai dengan harapan kami, Engkau tetap menghendaki kami untuk terus bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Untuk itu Tuhan, ajarkanlah kami agar tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Kuatkanlah hati kami yang lemah Tuhan, hiburkanlah jiwa kami yang sedang berduka, dan berikanlah pengharapan baru bagi setiap kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.